Adik-adik, untuk session berikutnya, Ibu akan coba bahas tentang uji parametrik metode yang kedua, yaitu yang independen. Nah, di sini kapan kita menggunakan uji parametrik independen? Independen itu kan berarti nggak berhubungan, ya, berdiri masing-masing, tidak ada keterkaitan, tidak ada hubungan. Nah, syarat penggunaan independen sama kayak yang sampel tunggal, datanya itu harus berdistribusi normal. Sudah? Nah, yang kedua, ini kedua sampelnya tidak berhubungan. Berarti kan ada dua data sekarang ya. Tadi kan datanya cuma satu, tunggal. Sekarang ada dua data, Dek. Tapi dua data ini nggak ada hubungan, berdiri sendiri-sendiri. Nah, contohnya bagaimana di sini? Seseorang ingin meneliti berat badan bayi yang diberi pemijatan akan lebih baik daripada bayi yang tidak diberi pemijatan. Itu contoh pertama. Nah, contoh yang kedua, seorang peneliti ingin mengetahui apakah berat badan sapi yang diberikan jenis pakan A lebih baik dari yang diberi jenis pakan B. Pakan itu jenis makanan ya, makanan ternak ya. Nah, ini kita analisis dulu nih. Jadi kalian harus bisa ya menganalisis atau membedakan mana data yang independen, mana data yang dependen metode yang ketiga. Biasanya ini agak-agak awal ya, di pertemuan awal ya, di awal banget tuh ada bingung. Membedakan antara mana yang independen dan dependen. Simple sebenarnya, Dek. Kalau independen ini berarti datanya ada dua dan tidak ada hubungan sama sekali. Berdiri sendiri-sendiri. Artinya di sini berat badan bayi, data kita ya, berarti berat badan bayi yang diberi pijatan, sudah. Lalu data kita lagi berat badan bayi yang tidak diberi pijatan. Ada dua jenis data. Di sini nggak ada hubungan kan, Dek? Ya, berdiri masing-masing kan? Yang dipijat sendiri, yang nggak diberi pijatan sendiri, terpisah. Tidak ada kaitan. Bagaimana? Bisa dicerna ya, semoga. Nanti mungkin akan lebih paham kalau kalian sudah nanti paham mengenai penjelasan Ibu yang dependen. Ya, tapi pegang dulu sekarang ya, yang saya berikan sekarang penjelasannya. Terus yang kedua, seorang peneliti ingin mengetahui apakah berat badan sapi yang diberikan jenis pakan A lebih baik dari yang diberi jenis pakan B. Berarti kan ada dua jenis sapi kan di sini kan, Dek? Oke, jenis sapi yang diberikan pakan A, kemudian jenis sapi yang diberi jenis pakan B. Berarti kedua jenis sapi ini berbeda kan? Tidak saling berkaitan, berdiri masing-masing. Jenis sapi yang berbeda, artinya sapi yang berbeda gitu. Bukan jenis sapi yang sama, tapi diberikan pakan A dan pakan B, bukan seperti itu. Tapi ada sapi diberikan jenis pakan A. Lalu sapi yang lain diberi jenis pakan B. Nah, itu dia maksudnya adalah independen, berdiri masing-masing. Bagaimana? Semoga bisa dipahami ya, Dek ya. Nah, sekarang kalau sudah, ya, contoh inilah ya. Contoh soal yang pertama kasus tadi ya. Seorang peneliti ingin mengetahui berat badan bayi yang diberi pemijatan apakah lebih baik dari yang tidak dipijat. Datanya sebagai berikut. Di sini jelas ya, signifikansinya masih sama 5% atau 0,05. Nah, sekarang di sini kan jelas ya langkah yang pertama sama kayak yang sampel tunggal, kita wajib mendefinisikan dulu H0 dan H1-nya. Pegang tadi rumusan Ibu ya, kalau H0 itu kan ditolak, berarti dia menggunakan tanda matematika sama dengan. H1 itulah hipotesis atau dugaan yang kita harapkan, yang kita inginkan. Berarti dia gunakan tidak sama dengan simbolnya, kebalikan ini. Ya. Nah, berarti terus bagaimana kalimatnya, Bu? Karena kita kasusnya adalah berat badan bayi ya. Kemudian berat badan bayi yang bagaimana? Yang dipijat dengan yang tidak dipijat. Maka kita sambung sini, kita rangkai kalimatnya. Oke. Atau di sini boleh ya. Ya. Dan apakah ada perbedaan secara signifikan? Berat badan bayi yang diberi pemijatan itu berbeda dengan yang berat badan bayi yang tidak diberi pemijatan. Itu boleh pertanyaannya ya. Berarti di sini H0-nya bagaimana? Berat badan bayi yang dipijat itu sama dengan berat badan bayi yang tidak dipijat. Nah, ini kan sebenarnya adalah hipotesis yang ditolak.
Ya, pengennya sih sebenarnya berbeda lah ya. Contohnya gini sih, ya mungkin ada orang tua, contoh kayak saya dulu ya, punya bayi gitu ya, pengen bayi saya dimasak. Nanti setelah dimasak tuh kan, biasanya kan bayi itu kan nafsu makan ya, karena badan udah enak. Berharap badan bayinya meningkat, BB-nya, kan seperti itu. Nah, harapannya seperti itu deh, gitu salah satunya. Maka di sini pasti yang ditolak adalah sama, udah dipijat gitu ya, masih sama sih gitu. Paling tidak mempengaruhi ini ya eh, sistem ini dia pencernaan tubuhnya ya, karena biasa kalau bayi itu udah dipijat kan dia rileks kan, tidurnya nyenyak gitu. Nah kalau udah tidur nyenyak kan otomatis juga makannya dia lahap. Bayi dan anak-anak seperti itu ya, kita juga sama sih ya, orang dewasa. Nah kemudian hal satunya yang diharapkan adalah pasti tidak sama dengan, ya berharap ada perbedaan sedikit lah gitu ya. Mungkin sebelum pijat dia BB-nya misalnya nih ya, bayi ya baru lahir, sebelum pijat misalnya 3 kilo. Nah setelah dipijat massage dia mungkin berharap orang tua dapat naik lah misalnya 3,5, 3,2 gitu, berharap ya. Tapi seperti yang kita ketahui, terkadang harapan tidak sesuai kenyataan ya, namanya juga uji hipotesis deh. Sudah? Nah kalau sudah, sekarang nah ini data kita. Oke, ini ada data kita ya. Jadi berat badan ini 3,4 kilo, 3 kilo bayi nak ya. Ini perlakuannya dipijat, tidak dipijat. Sudah. Nah, sekarang ini berat badan, ini ada perlakuan. Ya. Berarti bagaimana ini? Ini berarti benar data kita ada berapa? Data kita ada 20 ya, bukan 10, Dek. Ya, ini kan 10 tambah ke sini kan? Oke, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Artinya ini bayi ini tidak sama dengan bayi itu. Ya, ini bayi yang berbeda dengan bayi yang ini, yang tidak dipijat. Jadi memang ini dikatakan dia independen, gak ada hubungan. Jadi bukan bayi yang sama ya, dipijat sama bukan, tapi bayi yang berbeda. Diambil sampelnya. Sudah paham ya nak ya, kenapa ini disebut dengan independen? Karena memang tidak ada kaitan antara bayi dipijat datanya dengan bayi yang tidak dipijat. Artinya ini nggak ada hubungan, bayi yang berbeda. Sendiri-sendiri dia terpisah, masing-masing. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita lihat di sini. Nah, bagaimana menyelesaikan uji hipotesis kasus yang kedua? Ini ya seandainya dek ya, di soal gitu ya. Di soal misalnya seandainya tidak diketahui kata kunci data berdistribusi normal. Maka langkah pertama kalian wajib ngetes dulu. Kalian harus cek dulu data itu normal atau tidak. Kalau normal, berarti lanjut uji parametrik independen. Kalau misalnya dia nggak normal, berarti skip. Berarti dia nggak bisa pakai parametrik. Kita harus mau menggunakan metode yang non-parametrik seandainya tidak ada keterangan. Tapi seandainya ke soal sudah ada keterangan data terdistribusi normal, maka yang langkah ini nggak perlu kalian lakukan lagi deh. Kalian langsung lakukan uji independen maaf. Gak usah lagi di sini uji data normalitas data, gak perlu. Ya, langsung ke sini deh. Nah, ini tahapan kedua ya. Tapi karena ini asumsi di soal tadi tidak ada keterangan kan ya. Nih di soal tidak ada keterangan dia normal atau tidak normal. Ini kita pura-pura nggak tahu aja di sini ya. Oke, di sini nggak ada keterangan data terdistribusi normal atau tidak. Maka memang berdasarkan langkah penyelesaian wajib kalian uji dulu normalitas data si bayi pijat ini sampai nggak dipijat. Nah, nanti kalau seandainya dia normal, lanjut uji parameter independen. Kalau misalnya dia nggak normal, berarti nanti skip. Kita pakai metode yang non-parametrik. Seperti itu dulu pegang deh. Ya, jadi baca soalnya baik-baik ya. Pahami dengan seksama biar tidak salah langkah. Nah, sekarang kalau sudah tahu, karena kita belum tahu dari soal dia normal apa tidak, maka kita coba sekarang uji dulu normalitas datanya.
Nah, tapi sebelumnya kita wajib inputkan datanya dulu dong, ya. Kita inputkan datanya dulu di SPSS-nya. Sekarang kita coba buka Nah, ini coba Ibu buat yang baru ya. File, ya. Tadi kita sudah save ya, nggak masalah. Kemudian new, ya, new, klik data. Sudah. Nah, ini sudah lembar SPSS yang baru. Sekarang kita buka variable view-nya, wajib dulu ya. Nah, sekarang ini apa yang mau kita isikan datanya di sini labelnya? Tadi kan hubungan berat badan bayi ya. Oke, maka di sini kita buat boleh BB bayi. Oke. Tipe datanya apa, Dek? Angka ya, berarti dia numerik. Nah, ini widthnya default aja 8. Desimal, apakah data kita di situ ada desimal? Kita cek dulu di data di slide saya tadi. Apakah dia ada desimal? Kita cek dulu nak ya datanya. Nah, ternyata ada desimal di sini datanya ya. Berarti memang kita pakai desimal sama kayak yang sampel tunggal tadi. Mana? Nah, ini. Oke, kita gunakan desimalnya 2. Labelnya apa? Kita buat di sini adalah berat badan bayi. Nah, sudah. Ini values-nya nggak ada ya. Oke, missing nggak ada. Semua data kita ikutkan. Kita cancel ini. Lalu kolomnya anggap aja nih kita default aja 8. Align-nya right. Oke, ini measure-nya kita default aja scale ya. Nggak masalah. Sudah? Nah, sekarang udah masuk ke BB bayi. Apalagi data kita di sini? Perlakuan ya. Nah, perlakuan dari pijat tidak pijat. Nah, ini mending deh ya. Biar memudahkan efisiensi input data, mending kita pakai values. Ya, kita buat nanti values di sini ya. Definisikan 1 buat dipijat, 2 yang tidak dipijat. Nah, keterangannya apa name-nya, Bu? Perlakuan. Berarti buat di sini. Kita ketik di sini ya. Berarti kita ketik di sini perlakuan. Nah, perlakuan tipe datanya adalah karena dia kita bikin values tetap numerik ya datanya nak ya. Oke, ini desimalnya ya nggak apa sih 2 nggak ada sebenarnya ya. Oke, ini perlakuan bayi dipijat dan tidak dipijat. Oke, sudah. Nah, sekarang biar simple bikin values. Kita bikin aja values itu 1, labelnya apa? Pijat. Oke, tambah. Lalu value 2 itu tidak dipijat. Oke, add. Nah, oke. Sekarang mungkin pertanyaan di kalian ya, Bu, kenapa sih mesti kita bikin values? Ya, daripada kita ngetik deh di sini. Ya, mau ngetik panjang. Ya, ketik di sini baby bayi perlakuan pijat. Ketik sini pijat. Ya, kemudian ketik lagi di sini tidak dipijat. Kan ribet. Nah, baiknya kita langsung definisikan aja. Pijat itu berarti apa? 1. Ya, 1. Jadi nilainya yang kita masukkan, bukan kata-katanya. Kan emang seperti itu di SPSS. Sudah? Nah, sekarang kalau sudah, ya, kita masukkan dulu angkanya. Sudah, scale, perlakuan numerik sudah. Nah, sekarang kita inputkan datanya ya. Kita buka data view-nya di sini. Oke, berat badan bayi berapa? Ya, berat badan bayi kita cek tadi datanya. Itu mending dek terurut ya, bacanya ya, berurutan. Jadi dari sini, ya, 1, 2, 3, 4, 5 berarti jangan dipijat dulu ya. Ini berarti 3,4, 3,0 ya. Berarti ini 1 semua. Baru lanjut yang data ke-11 baru masuk yang tidak dipijat.
Jadi jangan 1, 2, 3, 4 ya. Angka baiknya ini berurutan ke bawah, dibikin ke bawah. Jadi hanya cukup 2 kolom saja. Ya. Ini perlu juga ya akan memahami cara menginput data di SPSS. Berarti Mas Ibu begini. Ini ya. Kita buat BB bayi, kita isi dulu yang dipijat karena dia tadi values-nya 1 ya. Oke, kita buat di sini. Pertama datanya adalah 3,4. Ini perlakuannya adalah dipijat berarti 1. Lalu di sini ada 3,0 ya. 2,9. Lanjut 3,1. Lanjut 3,0. Lanjut 3,3. Lanjut 3,7. Lanjut 3,5. Harus teliti deh ya input datanya. 3,6. Lanjut yang ke-10 adalah 3,2. Nah, ini kan perlakuannya tadi apa? Dipijat berarti 1 1 1 1 ya. 1 1 1 sampai data ke-10 ya. Oke, sudah. Sekarang kita masuk data berikutnya yang ke-11 yang tidak dipijat. Nih, kolom ketiga ya. 1 2 3 ya. Oke. Di sini kita isikan berarti masuk ke data mana? 2,7 ya. Oke. 2,7. Ini isikan 2 karena tidak dipijat ya. Lanjut 2,8. 2,8 ini sama ya. 2 ini boleh di copy ya. Ibu ketik aja. Lanjut 2,7. Ini 2. Lanjut 2,6 ya. Ini lanjut 2 tidak dipijat. 2,8. Berarti data kita ada 20 ya. Lalu sama 2,8. Ini 2. Lalu 3,1 sama 2. 18. 3,2. 2. Maaf Ibu. Ini 3,2 ya. 3,2. 19. 2,9 ya, 2. Lalu di sini terakhir data ke-20 adalah 3,3 itu 2. Nah, seperti ini tampilannya, Dek. Jadi yang data mentahnya tadi di soal dari 4 kolom, 1 2 3 4 ya. Kita bikin di SPSS dia menjadi 2 kolom. Ya, seperti ini. Jadi ini lebih simpel, memang kita buat value saja. Jadi nggak perlu ngetik ini. Sebentar, kita nggak perlu ngetik pijat kelamaan ya, cukup diberikan aja value. 1 buat dipijat, 2 tidak dipijat. Nah, sekarang sudah. Kalau sudah kita inputkan datanya, berarti kita ikutin langkah SPSS-nya. Tadi kan asumsinya data ini kan nggak tahu ya normal apa enggak, maka kita wajib uji dulu dia. Oke. Nah, ini kita uji dulu dia ya. Lihat datanya terdistribusi normal atau tidak. Nah, bagaimana? Di sini kita gunakan Explorer ya. Berarti sama, klik Analyze di sini. Oke, ini klik Analyze. Ikutin langkah di slide Ibu ya, Dek ya. Lalu pilih di sini adalah deskriptif statistik di sini pilih. Lalu pilih yang Explorer. Nah, ini tujuannya untuk melihat dia normal apa enggak ya. Kemudian kita pilih berat badan ya. Oke, kita pindahkan ke dependent list. Oke, kemudian ini perlakuan dipilih ke faktor list. Ya, faktor tadi kan nggak pijat ya. Yang dependennya mana? Bayi tadi kan? Oke. Sudah. Lalu
klik plot di sini. Ya, kita pengen lihat klik plot ya. Sudah, hilangkan centang stream. Oh, sebentar. Displaynya bot 2. Nah, klik plot di sini. Kemudian dia minta centang normality width. Nah, ini dah kita pengen lihat deh ya. Kemudian deskriptifnya hilangkan centang stem leaf dan centang histogram. Sudah. Lalu nih boleh box plotnya ya, normality plot with test. Sudah. Lalu dia minta klik continue. Lalu klik OK. Bagaimana hasilnya? Kita cek ya, Dek ya. Nah, sebentar. Kok masih yang ini ya, yang di awal tadi. Di bawah sepertinya ya. Sebentar, masih nunggu. Ya, jadi langkah pertama, nah ini dia hasilnya ya. Langkah pertama wajib kita uji dulu di sini. Nah, ini dia. Perlakuan bayi dipijat tidak dipijat. Oke, ini dia. Ya, ini adalah kesimpulan dari processingnya ya, Dek ya. Jadi berat badan bayi ini pijat total data 10, persennya pas 100% ya. Oke, ini yang dipijat 10, totalnya 100% ya. Nah, lalu yang kedua ada kolom deskriptif ya. Kolom deskriptif di sini. Nah, di sini melihat ya bagaimana minnya, mediannya ya dari masing-masing bayi dipijat dan tidak dipijat. Ya. Nah, sekarang perlu diperhatikan adalah tabel yang ketiga ya. Tabel yang ketiga di sini. Nah, lihat deh ya, di slide Ibu bilang kita di sini ada dua jenis ya. Ada gunakan tes normal ya, normalitas tes Kolmogorov-Smirnov. Ya, ini adalah norma orang. Yang kedua Shapiro-Wilk. Jadi ada dua hasil, ini nggak dulu kita gunakan. Tergantung dari sampel kita. Kalau sampel kita lebih dari 50 sampel, maka gunakan si Kolmogorov. Kalau sampel kita kurang dari 50, maka gunakan Shapiro-Wilk. Tadi data kita adalah bayi pijat dan tidak dipijat. Total 20 data kan, Dek? Nah, karena 20 itu kurang dari 50, maka kita gunakan yang Shapiro-Wilk. Kalian cukup lihat yang ini saja. Jangan lihat yang Kolmogorov. Ya, hati-hati ya, jangan salah klik dalam melihat jenis normalitas tesnya. Sudah? Nah, sekarang ada keterangan di sini ya, dari slide Ibu. Ini juga rumusan, kalian pegang baik-baik. Ya. Dibilang dia di sini ya. Oke. Apabila bentar nih. Nah, di sini dikatakan data akan apabila dia nilai sig-nya ya, sebentar ya, kemana nih balik. Oke, nah di sini aja ya. Sudah kejauhan saya ya, mana tadi. Nah, ini tadi sepertinya deh ya. Oke, nah ada rumusan di sini, data akan berisi nomor bila sig-nya lebih besar dari 0,05. Dari mana Bu 0,05? Ini adalah alfa, taraf signifikan taraf kesignifikan atau taraf kepercayaan. Dari soal. Tadi kan soal dibilang kan di awal dia bilang taraf signifikan 5%, berarti kan 0,05 di sini. Tapi seandainya taraf signifikannya 10%, berarti 0,1, tergantung data soalnya, Dek. Hati-hati ya. Nah, sekarang kita cek ya. Kalau misal normal, dia sig-nya lebih besar.
nggak normal, berarti signya kurang dari taraf signifikansinya. Sekarang kita cek, ada dua nilai sig di sini. Nah, lihat, ada dua nilai sig di sini. 0,670, kenapa 2? Karena tadi kondisinya emang 2 ya, pijat dan tidak dipijat, maka nilai signya 2 di sini, Dek. Berarti 0,670 dan 0,230. Ini bagaimana? Kita bandingkan sekarang dengan 0,05. Nah, ternyata di sini 0,67 itu lebih besar dari 0,05. 0,23 lebih besar dari 0,05. Nah, ini hati-hati, ini dilihat dari tabel si Shapiro-Wilk untuk nilai sig ya, karena kita sampelnya kurang dari 50, maka lihat yang Shapiro-Wilk. Oke. Nah, karena keduanya memenuhi ya. Oke, memenuhi berarti data ini kesimpulannya dia berdistribusi normal. Karena normal, maka boleh kita lanjutkan dengan tes independen. Ya, berarti parametrik ya. Nah, biasanya tiap semester pertanyaan ya, Bu, bagaimana kalau misalnya ini lebih besar, ini lebih kecil? Berarti kan satu nggak terpenuhi ya, berarti dia kesimpulannya data tidak terdistribusi normal. Data terdistribusi normal apabila keduanya memenuhi syarat, signya harus lebih besar dari 0,05, dari tingkat atau taraf signifikansinya. Satu nggak terpenuhi ya kesimpulannya dia tidak normal. Maka nggak bisa lanjutkan independennya, pakai yang non-parametrik. Sudah paham ya, Dek ya? Berarti kita lanjutkan sekarang. Next. Ya. Nah, sekarang kita masukkan langkah-langkah ini kita coba langsung ya ke SPSS-nya. Oke, kalian boleh langsung mencoba ya, sama-sama. Dibuka set ibu, dicoba. Apa yang kita lakukan sekarang? Ya. Yang pertama adalah sama ya, klik analyze. Lalu kita pilih compare mean karena kita membandingkan ya, rata-rata. Lalu pilih yang independent sample t-test. Karena tadi kan apa? Independen ya, tidak berhubungan. Sudah, kita klik. Nah, di sini dia bilang pilih berat badan ke test value. Sudah. Lalu yang kita grupkan tadi apa? Kita valueskan adalah perlakuan ini kan, Dek. Pilih ke grouping variable. Nah, lalu pilih define group. Grup 1 itu adalah berdasarkan yang kita inputkan di SPSS untuk yang dipijat. Berarti di sini ketik 1. Grup 2-nya adalah kelompok bayi yang tidak dipijat. Sudah. Lalu di sini dia bilang klik optionnya dulu nih, continue ya. Sudah. Lalu kita pilih option dulu, kita lihat apakah sudah sesuai. Oh, sudah di sini ya, 95%. Ya, berarti sudah continue sekarang. Lalu baru kita klik OK. Bagaimana hasilnya? Nah, ini ada berapa tabel ya? Kita cek di sini ada berapa tabel. Nah, sekarang yang perlu kita lihat tabel yang mana, Bu? Ya, untuk menyimpulkan bahwa dia ada perbedaan atau tidak. Oke, ini sama kayak tadi deh ya, yang t-test ini adalah kesimpulan dari prosesnya ya, berapa jumlah data yang dipijat, tidak dipijat. Ya, lanjut sekarang. Nah, ini adalah t-testnya. Nah, ini grup statistiknya sama kayak tadi ya. Nah, sekarang yang kita lihat adalah di sini. Oke. Yang kita lihat di sini adalah mana ya? Apa ke bawah lagi dia? Oh, ini ke bawah ya. Nah, sekarang kita lihat nilai sig-nya.
Nilai sik banyak ya. Oke, banyak banget kita lihat di sini nilai siknya. Mana yang kita gunakan nilai siknya, Bu? Nah, nilai sik yang kita gunakan adalah nilai sik ada dua ya, sik dan sik to tail. Maka yang kita lihat adalah nilai sik to tail-nya. Berapa di sini, Dek? 0,04. Ya. Oke, ini di slide Ibu keliru ya, 0,04 di sini 0,0. Oh, sama kok 0,04. Oke. Sudah. Berarti dapat nilai sik to tail-nya ya gimana? Sama, bandingkan dengan nilai taraf kepercayaan. Tadi berapa nilai alfanya? 0,05 ya. Di slide Ibu. Oke, ini. Ya. Oke, nah di sini dilihat bahwa 0,04 itu kurang dari 0,05. Ya, ini sama-sama desimalnya 2, tapi ini kan 4 ini 5, maka ini lebih kecil. Nah, kalau misalnya lebih kecil, gimana kesimpulannya? Ya, maka H1-nya diterima. Ya, atau H0 ditolak. Berarti di sini kesimpulannya adalah berat badan bayi yang dipijat itu tidak sama dengan berat badan bayi yang tidak dipijat. Nah, ini adalah kesimpulannya. Oke. Nah, di sini dibilangkan ya, apakah nilai siknya lebih dari 0, valensinya sama, siknya lebih kurang dari 0,5, valensinya tidak sama. Ya. Maka di sini nilai valensinya adalah sama, maka digunakan nilai sik yang pada baris kita lihat di sini ya. Oke. Maka digunakan nilai sik yang pada baris pertama pada kolom sik to tail ya. Oke, berarti di sini kita gunakan kolom sik to tail-nya. Ya, artinya ya itu tadi Dek, ya lihat aja nilai kolom pada sik to tail-nya, pada SPSS-nya. Apakah lebih kecil atau lebih besar daripada nilai alfanya. Ini ya. Oke. Kalau misalnya dia lebih besar, maka tadi ada apa kesimpulannya? Kalau lebih kecil dia apa kesimpulannya? Jadi sudah dapat diketahui di sini ya bahwa memang dia nih lebih kecil ya, maka H1 diterima. Oke, adik-adik, ya bagaimana? Semoga membantu ya, pelan-pelan diikuti step by step, dipahami ya, dari langkah awal sampai mendapatkan kesimpulan seperti ini. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan adalah metode yang terakhir. Ya, ini biar nanti bisa kelihatan bedanya ya. Nah, yang terakhir adalah metodenya uji parametric dependent. Ya, dependent itu kan berarti dia saling berhubungan atau saling berkaitan. Nah, kapan kita gunakan uji parametric dependent? Ya, digunakan ketika menguji dua sampel berpasangan atau dependent. Artinya di sini sampel itu dari sumber yang sama, cuma dilakukan dua perlakuan. Paling gampang gini deh Ibu kasih keywordnya. Untuk dependent biasanya ada kata kunci before after. Sebelum dan sesudah. Ya, jadi itu dia. Jadi orang yang sama, objek yang sama, tapi diberikan dua kali perlakuan. Ya, perlakuan sebelum dan perlakuan sesudah. Itu otomatis pasti dependent. Bagaimana? Kelihatan ya perbedaannya ya dengan yang independen. Kalau independen jelas dia tidak ada hubungan sama sekali. Dan perlakuannya emang berbeda. Kalau ini objeknya sama ya, sampelnya sama, hanya perlakuannya yang dibuat dua kali. Ya, ada sebelum dan sesudah. Atau before and after. Nah, apa syaratnya di sini?
normal ya, pasti sama. Sampelnya berpasangan. Contoh gini dah, langsung aja kita kaji di sini. Seorang peneliti ingin mengetahui seberapa signifikan pengaruh pelatihan marketing yang diikuti oleh sales dalam meningkatkan prestasi penjualannya. Oke, jadi ini hubungan dengan pemasaran ya, produk penjualan. Lalu untuk itu dilakukan pengambilan data 10 orang sampel sales ya sebelum dan sudah mengikuti pelatihan. Nah, gunakan taraf signifikansinya 5%. Jelas. Di sini ada 10 orang sampel sales. Lalu dari 10 orang sampel sales ini dilakukan di sini adalah perlakuan yang berbeda ya, sebelum dan sesudah. Nah, ini contoh datanya tadi. Ya, dia bilang 10 deh ya. Oke. Nah, lalu dilakukan sebelum pelatihan gimana? Sebelum training, hasil penjualannya. Sudah training gimana hasil penjualannya? Jadi gini ya, ada 10 orang sales. Lalu di sini manajer marketingnya mungkin ya mikir, wah kayaknya ini sales perlu dilakukan pelatihan nih ya untuk meningkatkan bagaimana memasarkan barang yang baik sehingga bisa terjual laku habis gitu ya, mendapatkan keuntungan. Nah makanya si manajer marketingnya ingin melakukan pelatihan. Sudah diambil 10 orang. Lalu 10 orang ini dilihat. Jadi ya, sebelum dia mengikuti pelatihan, bagaimana hasil penjualannya per hari? Ini kan unit per hari ya. Oke, setelah dilakukan pelatihan marketingnya, bagaimana penjualannya per hari? Nah, sekarang apa yang kebayang di kita? Targetnya pasti si manajer marketing ini mikirnya, pasti harus ada perbedaan dong. Ya, masa udah di training sama sebelum training sama. Ini sebelum training dia bisa jual 5. Setelah training dia nggak bisa menjual paling tidak 6 lah ya, 7 peningkatan. Masa sebelum training 5, setelah training 5. Itu kan nggak diharapkan kan sama si manajernya kan. Berarti apa? Hipotesis yang ditolak adalah apa? Tidak ada perbedaan ya penjualan sebelum pelatihan dan setelah pelatihan. Itu yang ditolak kan, berharap ditolak kan, masa masih sama gitu ya. Nah, apa yang diharapkan H1-nya? Berarti ada perbedaan atau rata-rata penjualan sebelum pelatihan itu tidak sama dengan rata-rata penjualan setelah pelatihan. Itu pasti diharapkan semua orang, Dek. Ya, apalagi si manajer ngerasa, wah udah datangkan sumber dari luar ya, bayar mahal gitu. Masa masih gitu-gitu aja penjualannya. Oke, jadi bagaimana? Kata yang berbeda ya, antara yang independen dan dependen. Kalau independen, ini jelas dia berbeda. Objek orangnya. Ini dia sama. Kalau independen ini sama, hanya ada perlakuan yang berbeda untuk objek orang yang sama. Biasanya paling gampang kenalain aja. Kalau ada kata-kata sebelum sudah, itu pasti dependen deh. Kalau nggak ada kata-kata sebelum sudah, itu pasti apa? Independen. Sudah? Semoga paham ya. Nah, sekarang di soal tidak ada keterangan data terdistribusi norma atau tidak. Berarti memang seperti yang independen, wajib kita lakukan dulu tes normalitas data. Nah, apabila kesimpulan datanya normal distribusinya, maka si tes dependen dilanjutkan parametrik. Kalau seandainya dia data tidak terdistribusi normal, maka tidak bisa kita gunakan parametrik, kita skip. Kita pakai uji non-parametrik. Oke, Dek. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba inputkan datanya dulu ya ke SPSS. Ya, kita coba inputkan datanya ke SPSS. Ini belum Ibu save ya. Saya dulu, saya buat aja di sini nama filenya independent. Kita save. Sudah. Nah, sekarang kita buka lagi sheet yang baru ya. Oke, kita buka sini file ya, new data. Nah,
Langsung kita save aja ya Dek ya. Sebentar, masih loading dia. Langsung kita save aja. Belum muncul. Ya, masih jalan, masih loading. Oke lah, sembari dia nunggu ya. Ini tombol save-nya muncul ya, plan save-nya. Sekarang kita inputkan saja dulu datanya Dek ya. Sekarang bagaimana cara menginputkan datanya Bu? Nah, ini lihat. Ini kan ada nama, berarti kita buat kolom pertama nama karyawan ya. Oke. Atau nama sales. Kolom kedua ya, kita tuliskan sebelum ya, atau sebelum training gitu. Kolom ketiga adalah sudah training. Nah, ini kita nggak bisa pakai values ya. Oke, kenapa? Datanya berbeda semua ini, Dek. Nggak bisa pakai values. Ya, ini datanya berbeda. Jadi, mau nggak mau kita inputkan di SPSS ya 3 kolom ini. Sama persis ya ke SPSS-nya. Oke, langsung aja kita sikat di sini. Berarti kita buat pertama dulu nama sales. Oke. Nama sales. Nah, ini karena dia nama orang ya. Berarti kita buat aja dia tipenya string Dek ya, nama orang. Ya, karena huruf ya. Width-nya nggak apa, default 8, desimal pasti nggak ada. Oke. Nama sales marketing. Buat di sini ya labelnya, keterangannya. Sudah. Nah, values nggak ada, kita pakai values Dek ya, berarti none, missing nggak ada. Anggap aja ini kolomnya, ini cancel. Lalu nih line-nya left. Nah, ini jenis datanya kita bikin aja dia scale. Ya. Oke. Ya, boleh sih pakai apa nominal ya. Oke, tapi kita pakai aja scale di sini ya. Default. Nah, lanjut sekarang apa? Sebelum ya. Oke, sebelum pelatihan. Ya. Sebelum Ibu singkat aja pelatihan ya. Ini tipe lepas numerik, desimalnya nggak ada ya. Kita nolkan aja Dek, biar nggak pusing lihat datanya. Ini berarti keterangannya apa? Sebelum sales mengikuti pelatihan. Sudah. Di sini nggak ada values ya, semua nilai missing nggak ada, ikut semua. Kolomnya 8 default. Nah, ini biar sama ya. Kita bikin aja semua right ya, biar sama. Oke, sama nih scale. Nah, lanjut sekarang apa? Kolom ketiga. Setelah plat. Oke, sama numerik. Ini nggak ada desimalnya deh ya. Kita bikin 0 aja. Ini keterangannya setelah sales mengikuti. Ini copy paste bisa sebenarnya, kalau ini tinggal diganti sebelum sesudahnya aja. Oke, sudah. Nah, lanjut sekarang. Nggak ada pakai values, missing nggak ada, semuanya oke, sudah deh. Lanjut dah kita di sini data view. Nah, kita isikan nama salesnya siapa aja. Ini Ibu panjangkan, lebarkan kolomnya ya, biar apa bagus dia, nggak kepotong-potong ke bawah. Oke, kita isikan datanya tadi siapa aja, ada 10 orang ya. Buat namanya. Ada Rudi. Ketik D, Rudi. Kok lu Udi? Rudi. Sudah? Sebelum pelatihan itu 11. Ibu kenapa ke atas? 11. Setelah pelatihan dia dapat 14. Wah, keren ya, peningkatan nih. Lanjut sekarang si Mira. Oke, Mira itu sebelum pelatihan bisa menjual 13 unit per hari. Setelah pelatihan 14 unit per hari, keren. Lanjut Angga.
Angga sebelum pelatihan bisa menjual 13 unit per hari. Setelah pelatihan 14 unit per hari. Lumayan ini ya peningkatan. Lanjut Siska. Ya, Siska itu dia 12 unit per hari. Setelah pelatihan 13 unit per hari. Oke, terus lanjut Gotik. Ini saya sembarang namanya ya, ngarang. Gotik 12 sebelum pelatihan penjualannya. Setelah pelatihan, wah semangat dia nih, dapat 14, jauh, dapat keuntungan 2 ya. Lanjut Yudi. Yudi sebelum pelatihan, loh kenapa di atas ini? Yudi sebelum pelatihan bisa menjual 13 unit per hari. Setelah pelatihan dia bisa menjual 15. Wow, keren. Lanjut sekarang setelah Yudi adalah Jojo. Oke, Jojo itu bisa menjual 14 unit per hari sebelum pelatihan. Setelah pelatihan dia 16. Lalu Anto. Ya. Anto sebelum pelatihan bisa menjual 12. Setelah pelatihan dia bisa menjual 13. Lanjut sekarang Satria, ini Satria dia kurang yang A-nya Ibu kehilang apa kehapus. Satria itu sebelum pelatihan 13, setelah pelatihan adalah 15. Terakhir Yuyun. Berapakah si Yuyun? Dia sebelum pelatihan 14. Oke, setelah pelatihan 16. Sudah, kita save dulu ya. Ini nama datanya ada nama filenya dependent. Dependent ini sembarang kan kasih nama apa ya Ibu, biar gampang aja. Dependent ya. Sudah saya save. Sebenarnya Dek, kalau kita lihat ya dari hasil ini memang ada perbedaan ya sebelum pelatihan dan setelah pelatihan. Nah, sekarang kalau sudah kita tuliskan ya inputnya, kita coba lihat lagi PowerPoint-nya. Apa yang dilakukan? Nah, sama kayak tadi ya. Kita pilih dulu ya, analyze. Kita kan mau cek normalitas data. Oke, kita buka lagi SPSS-nya. Sama, klik analyze. Lalu pilih descriptive statistic, explore ya. Oke, ini untuk melihat distribusi normal data apa enggak. Lalu pilihkan di sini sebelum pelatihan, sudah pelatihan ke dependent list. Berarti sebelum kita pindahkan ke sini. Setelahnya juga sama ke dependent list. Lalu di sini klik statistik dia bilang ya. Di langkah-langkah Ibu. Masukkan, oh ini sudah default ya Dek ya, 90%. Oke, continue. Kemudian klik plot sama ya. Kita hilangkan centang stem and leaf ya. Lalu kita pilih kurva normal dengan ini ya. Lalu kita klik continue. Lalu setelah itu di sini kita klik OK. Nah, bagaimanakah hasil outputnya? Nah, kita lihat di sini. Oke, nah sama ya kayak yang dependent tadi. Sampel kita adalah 10 orang sales. Berarti dia lebih kecil dari 50 ya. Berarti yang kita lihat adalah tabel yang mana Dek? Kolom yang mana? Sapi raw wheel. Lalu kita lihat di sini berapa nilai SIG-nya? 0,287 dan 0,177. Lebih besar ya? Ini lebih besar dari taraf kepercayaannya. Taraf signifikansinya yang mana? Yang 5% kan Dek? Oke, ya 5%. Oke. Betul ya, 0,7 dan 0,177. Nah, di sini ternyata nilainya keduanya lebih besar dari SIG-nya. Ini 0,5 kan udah tahu dari mana Dek ya? 5%. 5/100 0,05. Dari data tadi ya, yang taraf signifikansi itu ini nilainya.
Sudah? Nah, karena dia lebih besar, semua dari nilai sig ini ya, dari nilai alfa ini, maka t-test dependent dapat dilanjutkan. Ya, karena datanya distribusi normal. Syaratnya parameter kan harus distribusi normal. Nah, sudah memenuhi, maka kita lanjutkan dengan t-test independent. Nah, ini langkah-langkahnya. Kita langsung coba aja ya, Dek ya. Di SPSS-nya. Oke, kita ikuti langkah yang di slide Ibu. Sudah tahu normal, sekarang kita coba dia uji sampel dependent. Sama, klik analyze. Ini di halaman ini saya juga ya, slide saya. Lalu pilih apa? Compare means ya, pasti ini. Lalu pilih adalah paired simple. Nah, t-test nih ya. Sudah? Nah, kemudian pilihkan, masukkan sebelum ya. Kita pilih. Bentar, kenapa nggak mau dia? Masukkan Oke, sudah ya. Lalu yang setelah masukkan ke sini. Ini kita sorot, tekan ini ke sini dia munculnya D. Variabel itu sebelum ya, variabel 2 setelah pelatihan. Oke, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita isikan dulu di sini option D, jangan lupa sudah fix ya, 95%, dari 5% tadi ya, 100 kurang 5%, continue, lalu apalagi di sini, ya, bentar ya, tidak mau ini. Oke, baru kita klik OK di sini ya. Sudah kita tadi sorot ya. Kita klik OK di sini. Sudah, kita run. Bagaimana hasil dari tes dependentnya? Nah, ini sama ya. Ada 3 tabel. Ini adalah statistiknya ya, nilai minnya. Ini adalah korelasinya ya, hubungan antara variabel-variabelnya. Lalu di sini ada tabel yang ketiga adalah, nah ini yang kita cek tadi ya. Sebentar, buka ini sudah kebukti tadi dek. Oke, ini yang kita cek. Tabel yang ketiga, bagaimana kesimpulan kita? Ya, bagaimana kesimpulan kita? Loh, ini kok masih berat badan bayi ya? Bukan yang ini, maaf. Nah, ini deh ya, kelihatan sudah sales tadi ya. Kita lihat di sini. Ada 3 kolom sama, 3 tabel ya, sama tabel. Nah, kita cukup lihat yang di sini, karena mau kita analisis ya. Kita lihat nilai sig to tail-nya, Dek. Ya, sig to tail. Nah, dari nilai sig to tail ini dapatnya 0,000. Sama kayak yang di awal, ya. Kesimpulannya bagaimana? Kalau nilai sig to tail-nya itu, ya, dia kurang, ya. Nih. Bila sig-nya lebih besar dari 0,05, H0 diterima. Kalau sig-nya kurang dari 0,05, maka H1 diterima. Kita dapat dari kolomnya, kolom sig to tail tadi 0,00. Itu adalah kurang dari 0,05. Apa kesimpulannya? Maka H1 diterima. Ya, artinya apa di sini dugaannya tadi? Rata-rata penjualan sebelum mengikuti pelatihan itu tidak sama dengan rata-rata penjualan sesudah mengikuti pelatihan. Ya, memang yang diharapkan itu memang selalu tidak sama ya, Dek ya. Ada perbedaan lah. Apalagi untuk kasus ini. Masa udah pelatihan sama sebelum pelatihan masih sama gitu. Kan seperti itu yang ini di pikiran kita ya logikanya.
Oke, Dek, sudah sampai ke tes yang terakhir, dependent. Sekarang ya, untuk tugasnya Ibu minta kalian coba ngeran ya, eksekusi dari contoh yang pertama ya, sampel tunggal sampai yang dependent. Berarti ada 3 output. 3 topik ya, 3 metode. Berarti ya 3 pengerjaannya ya. Di-run lagi yang sampel tunggal seperti yang di Ibu ya, yang saya praktekkan itu kalian coba gitu loh. Lalu kalian tuliskan, kalian simpan hasilnya, kalian pindahkan ke Word, lalu kalian kirimkan. Ada 3 berarti ya untuk sampel tunggal, yang independen dan dependent. Oke adik-adik ya, selamat mencoba ya, pahami ya slide-nya, lalu langsung dipraktekkan SPSS-nya. Saya yakin pasti bisa. Terima kasih.